Sejumlah kontestan Proliga gagal memaksimalkan peran pemain asing di seri pertama Proliga Sport Lovers. Beberapa pemain terkendala masalah kebugaran, sementara tidak sedikit yang belum bisa bergabung dengan beragam masalah. Proliga musim 2022 kembali diramaikan pemain asing. Setiap tim diperbolehkan menggunakan jasa 2 legiun asing selama kompetisi. Tujuannya agar peta persaingan lebih kompetitif. Namun peluang ini gagal dimaksimalkan sejumlah klub. Pada seri pertama tercatat hanya sedikit klub yang bisa memainkan 2 pemain asingnya. Beberapa tim hanya diperkuat 1 pemain asing di seri pembuka, bahkan ada pula yang tidak diperkuat pemain impor. Beragam alasan menyeruak mulai dari kondisi pemain yang belum fit pasca karantina hingga terkendala permasalahan izin kerja. Untuk Jennifer sebetulnya ini belum menunjukkan permainan yang maksimal ya. Karena pada saat datang dia ada kena karantina selama 10 hari. Setelah itu bergabung dengan kita latihan 3 kali. Sakit kena cacar air selama 1 minggu, sama dokter tidak boleh untuk ikut bergabung, sehingga dengan waktu itulah yang terbuang, sehingga pun otomatis dari segi fisiknya pun belum bisa maksimal. Harapan kami mudah-mudahan semakin lama nanti dia akan semakin bagus. Berdasarkan peraturan pemerintah, setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia wajib melakukan karantina selama 7 hingga 10 hari, termasuk para pemain asing Proliga. Karenanya tidak sedikit tim yang mengeluhkan kebugaran pemainnya meski sudah bisa tampil. Kendala ini diharapkan bisa teratasi di seri kedua yang akan digelar pekan depan. Angga Nurski, Junaidi Saputra, Kompas TV, Sentul, Jawa Barat.